Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novika Adelta. Di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kelompok kami, yaitu mengenai Pancasila sila kelima. Terima kasih kepada Ibu Fitriana Sofia Monisa selaku dosen bimbingan mata kuliah Pancasila. Baiklah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayah sehingga kami bisa menyelesaikan tugas kami ini. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya materi. Saya akan menjelaskan materi makna dan implementasi butir Pancasila sila kelima. 1. Makna Pancasila sila kelima. Butir-butir sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isinya memuat makna dan nilai-nilai luhur yang hendaknya bisa diterapkan oleh segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari terakhir sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI, tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila. Dalam pidato yang dilontarkan Bung Karno secara spontan itulah tercetus nama Pancasila yang nantinya memuat isi dan penjelasan butir-butir pengalamannya. Sekarang, banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan 5 bilangannya. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya ialah Pancasila. Ucap Soekarno kala itu, dikutip dari Risalah BPUPKI 1995, terbitan Sekretariat Negara Republik Indonesia. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Imbu tokoh nasional yang pada akhirnya menjadi Presiden pertama Republik Indonesia ini. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang makna Pancasila sila kelima. Yudikatif dalam negara, paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila 2011 berpendapat bahwa sila keadilan sosial sila kelima merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Sila kelima adalah salah satu-satunya sila dalam Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan menggunakan kata kerja mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok peri kemanusiaan, simpul persatuan, dan matra kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, keadilan sosial merupakan perwujudan sekaligus cerminan imperatif etis keempat sila dalam Pancasila lainnya. Rumusan itu telah diuraikan Notonegoro melalui buku Pancasila Dasar Filsafat Negara 1974 bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, serta kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, terima kasih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Lestari dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Pancasila sila kelima. Ekstrakurikuler ini berfungsi untuk mengembangkan bakat atau potensi diri yang dimilikinya. Kemudian, sikap tenggang rasa. Hal ini berlandaskan pada manusia menyukai kedamaian dengan tujuan merasa nyaman, seperti halnya menerima tanpa membeda-bedakan. Selanjutnya, sikap tidak semena-mena terhadap siswa lain. Kita hidup untuk saling menghargai dan tidak menyakiti. Maka dari itu, kontrollah diri masing-masing dengan sebaik mungkin. Sikap selanjutnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, seperti halnya dengan mengikuti bakti sosial maupun acara lain di sekolah, serta mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan, serta memiliki sikap saling menghormati satu sama lain. Terakhir adalah berani membela kebenaran dan keadilan, tidak berupa kejahatan,
tidak berupa kejahatan saja, melainkan bisa berupa hak dan kewajiban sebagai masyarakat. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini ingin menyampaikan materi tentang implementasi nilai Pancasila sebagai sila kelima dalam pembelajaran. Isi pengamalan butir-butir sila kelima Pancasila kelima dalam Pancasila berbunyi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wujud pengalaman sila kelima Pancasila dirincikan lagi menjadi 11 butir antara lain. 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap suasana kekeluargaan dan gotong royong. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Implementasi Pancasila sila kelima. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus mampu menjaga keutuhan suatu bangsa. Banyak cara untuk menjaga keutuhan bangsa dengan menjadikan sumber daya manusia untuk menjadi lebih baik. Salah satunya dalam bidang pendidikan, faktor utama menentukan kemajuan suatu negara. Pendidikan adalah hal yang sangat mendasar dan diwajibkan untuk seluruh warga negara Indonesia untuk memperolehnya. Nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sangat penting untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada lingkungan sekolah. Maka dari itu, peneliti mengacu pada salah satu sila pada Pancasila untuk sebuah implementasi dalam pembelajaran. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yumi Tasari ingin membacakan sedikit materi yaitu implementasi Pancasila sila kelima. Menurut Amryo menjelaskan bahwa pada era globalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila adalah dengan cara menumbuhkan sikap nasionalisme pada peserta didik. Perwujudan dari sikap nasionalisme tersebut adalah memperingati Hari Sumpah Pemuda, Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan, dan hari besar lainnya. Pada kegiatan pembelajaran, guru harus mampu mengejar dengan tulus. Kegiatan pembelajaran guru harus mampu mengajar dengan tulus, menumbuhkan rasa nasionalisme dengan mencintai produk dalam sekolah. Kemudian siswa juga paham terkait batik Indonesia. Yang kedua yaitu cinta terhadap budaya bangsa, seperti memperkenalkan budaya yang ada di setiap daerah. Yang ada dasarnya sikap nasionalisme merupakan salah satu poin dalam bela negara. Untuk kegiatan pembelajaran, guru bisa membentuk karakter siswa melalui sikap nasionalisme tersebut. Pada implementasi Pancasila pada sila kelima dalam pembelajaran sebagai berikut, yaitu 1. Pada kegiatan di dalam kelas dilakukan diskusi ataupun kerja kelompok. 2. Di sekolah memiliki beberapa kegiatan ekstrakurikuler untuk mengembangkan diri pada siswa. 3. Menumbuhkan rasa peduli antara sesama maupun kepada kepala sekolah, guru, dan sifat sekolah. 4. Menumbuhkan sikap nasionalisme dengan memperkenalkan produk dalam negeri seperti baju batik. 5. Sikap peduli pada lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, menjaga tanaman sekitar, dan merawatnya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sekolah yang mendapatkan penghargaan Adiwiyata. 6. Memberikan motivasi belajar kepada siswa. 7. Membangun sikap kedisiplinan dengan cara mematuhi aturan yang ada. Baik, itulah video presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunyi yang termuat dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Kandungan atas pemaknaan sila kelima ini pada dasarnya sebagai tujuan negara yang dimaksudkan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik secara lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara tersebut dapat dicapai dengan selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Di suatu tempat, yaitu sekolah, ada seorang murid yang sangat sombong. Dia selalu bersikap tidak adil dan membeda-bedakan teman. Ya, ayo. Halo, anak cucu, tolong ambilin minuman dan cemilan. Siapa? Aku. Ya iyalah, siapa lagi? Cewek saya di sini. Siapa nama lo? Gue nggak mau nyebutin. Aku Tiara. Gak peduli lah, nama lo siapa, kamu bukan urusan gue juga. Akhirnya, dengan terpaksa, Pea pun mengambilkan makanan tersebut. Suatu ketika, datanglah seorang guru yang menyuruh Sinta untuk memilih 2 orang temannya untuk berkelompok. Sinta pun masuk ke kelas mencari 1 orang untuk masuk ke kelompoknya. Halo guys, siapa yang mau satu sekelompok sama aku sama Stefani? Aku mau dong, bolehkah aku masuk ke kelompok? What? Lo ngaca dong. Mana pantas lo masuk kelompok gue? Pantas lah, dia kan pintar. Bener aja sih. Tapi lihat aja yang pernah bilang dia gak banget. Jaga omonganmu. Apa sih kalian malah belain si cucu? Mentang-mentang dikasih kepercayaan gak adil kalian. Apa urusannya sama keadilan? Lagian yang sekarang kalian udah nggak didekatin lagi. Siapa bilang kalian gak diketahui? Kata Sinta lah. Hei, diam. Hei, diam aja lo. Sam. Masih kok, di Indonesia kan masih ditegakkan keadilan. Tahu dari mana lo? Tuh, lihat Pancasila kelima. Kalau nggak tahu, bacain deh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berani lo kayak sama gue? Berani lah. Ini kan untuk menegakkan keadilan. Benar itu. Bener juga apa yang dikatain kalian. Kamu tuh harus berubah sih dari kebaikan kamu itu. Betul. Sinta pun berpikir dan mengoreksi kesalahannya. Akhirnya, Sinta pun tersadar dan meminta maaf kepada teman-temannya. Teman-teman, aku minta maaf ya. Aku selalu memperlakukan kalian nggak baik, nggak adil. Terutama kamu, Fe. Ya, maafin Kita bangga sama kamu sih. Kamu bisa merubah sifat buruk itu. Akhirnya, Sinta pun selalu bersikap adil, tidak membeda-bedakan teman dan ramah. Akhirnya, Pea pun masuk kelompok Sinta. Dengan kerja keras dan kerjasama yang baik Sinta, Stefani, dan